Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku sekalian, selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya kembali akan membahas soal-soal TWK sesuai dengan FR terbaru dari peserta SKD seleksi CPNS tahun 2024 di hari keempat dan kelima. Nah, berdasarkan FR itu ada yang menyebutkan bahwa salah satu atau beberapa soal yang muncul itu berhubungan dengan pasal 2, pasal 3, dan pasal 8. Nah, di video ini saya mencoba untuk memunculkan beberapa bentuk soal terkait dengan pasal 2, pasal 3, dan pasal 8. Nanti kita akan coba analisis sama-sama. Kita akan lihat bagaimana bentuk soalnya, dan kalau misalnya ada di antara teman-teman yang ingin terlibat untuk ikut menjawab soal ini, silakan sediakan alat catatannya, dan jika ada yang memiliki jawaban yang berbeda dengan apa yang saya jelaskan dalam video ini, tolong dituliskan di kolom komentar. Oke? Ya, kita mulai dengan soal nomor 1. Nah, perhatikan baik-baik. Pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang MPR, ya. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa MPR terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Pasal ini juga menegaskan bahwa MPR bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun. Pertanyaannya, salah satu wewenang MPR adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Apa implikasi dari wewenang MPR ini dalam konteks demokrasi Indonesia? Kita coba lihat opsinya. A. MPR memiliki kekuasaan mutlak untuk mengubah undang-undang dasar tanpa batasan. B. Setiap perubahan undang-undang dasar yang dilakukan MPR harus melalui mekanisme yang transparan dan melibatkan rakyat secara tidak langsung melalui wakil-wakilnya. C. MPR dapat mengubah undang-undang dasar berdasarkan aspirasi politik partai terbesar di DPR. D. MPR berhak mengubah undang-undang dasar hanya jika mendapat persetujuan dari Presiden. Dan E. Undang-undang dasar tidak bisa diubah oleh MPR karena sudah dianggap final dan sempurna. Jadi perhatikan apa yang diinginkan oleh soal dan analisis dengan cermat opsi jawaban yang ada, ya. Nah, untuk soal nomor 1 ini jawaban saya adalah B, ya. Jadi setiap perubahan undang-undang dasar yang dilakukan MPR harus melalui mekanisme yang transparan dan melibatkan rakyat secara tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Nah, jadi di sini yang ditanyakan adalah apa implikasi, ya, apa implikasi dari wewenang MPR menurut pasal 2 ini. Nah, kenapa B? Karena memang MPR itu memiliki wewenang untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Namun hal ini harus dilakukan secara transparan melalui mekanisme yang demokratis dengan melewatkan DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Nah, jadi opsi B yang kita pilih ini merupakan opsi yang mencerminkan prinsip demokrasi di mana rakyat tidak terlibat secara tidak langsung, ya, melalui wakil-wakilnya dalam setiap perubahan konstitusi. Nah, kenapa bukan A? Karena ya MPR itu tidak memiliki kekuasaan mutlak, ya. Kenapa bukan C? Karena memang undang-undang dasar itu tidak boleh diubah hanya berdasarkan aspirasi satu partai politik, ya. Karena itu melanggar prinsip demokrasi. Kenapa bukan D? Karena memang MPR tidak membutuhkan persetujuan presiden untuk mengubah undang-undang dasar. Dan kenapa bukan E? Karena undang-undang dasar itu bisa diubah oleh MPR sesuai kebutuhan dan perkembangan bangsa, ya. Jadi dipahami soalnya dan teman-teman harus melakukan analisis yang cermat terhadap opsi-opsi jawaban yang ada. Jadi nomor 1 jawabannya adalah B, ya. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Perhatikan baik-baik, saya akan bacakan kembali untuk teman-teman sekalian yang mungkin masih eh, semangat belajar, ya, meskipun sudah tengah malam, ya, karena ingin meraih satu kursi di penerimaan CPNS tahun 2024 ini. Soal nomor 2, pasal 3. Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa MPR memiliki kewenangan untuk melantik presiden dan wakil presiden serta memberhentikan mereka sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar. Seiring dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, mekanisme pemilihan presiden kini dilakukan secara langsung oleh rakyat. Pertanyaannya, bagaimana kedudukan MPR dalam konteks pelantikan presiden setelah amandemen tersebut? Opsinya A. MPR tetap memiliki kewenangan mutlak dalam memilih presiden.
B. MPR hanya berfungsi sebagai lembaga yang melantik presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. C. MPR memiliki wewenang untuk membatalkan hasil pemilihan presiden yang dilakukan oleh rakyat jika ada ketidakpuasan. D. MPR dapat melantik presiden sementara jika pemilihan umum tidak dapat dilaksanakan. Dan E. MPR memiliki hak veto atas hasil pemilihan presiden. Jadi kalau yang sempat nonton pelantikan Presiden Prabowo tanggal 20 kemarin, teman-teman pasti tahulah, pasti paham sekali dengan jawaban untuk soal nomor 2 ini. Nah, di sini jawaban saya adalah B ya. Jadi MPR hanya berfungsi sebagai lembaga yang melantik presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Jadi setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, presiden dan wakil presiden itu kemudian dipilih secara langsung oleh rakyat ya. Namun MPR tetap memiliki kewenangan untuk melantik presiden dan wakil presiden terpilih. Jadi opsi B ini merupakan jawaban yang tepat untuk soal nomor 2. Kenapa bukan A? Karena memang kewenangan MPR dalam memilih presiden telah diubah ya, amandemen. Kenapa bukan C? Karena memang MPR tidak memiliki wewenang untuk membatalkan hasil pemilihan presiden. Tidak ada wewenangnya dia untuk membatalkan hasil pemilihan. Kenapa D? Kenapa D salah? Karena memang tidak ada ketentuan MPR dalam melantik presiden sementara. Dan kenapa E salah? MPR tidak memiliki hak veto atas hasil pemilihan langsung. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, kita lanjut soal nomor 3. Perhatikan, saya akan bacakan lagi untuk teman-teman sekalian. Masih tentang pasal 3. Menurut pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945, MPR berwenang memberhentikan presiden dan wakil presiden jika mereka terbukti melakukan pelanggaran hukum. Mekanisme pemberhentian ini dilakukan melalui keputusan MPR setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi bahwa presiden atau wakil presiden telah melanggar hukum. Pertanyaannya, mengapa mekanisme ini penting dalam sistem pemerintahan Indonesia? Ya, ini pertanyaannya agak rumit ini. Kita coba lihat opsinya. A. Untuk memberikan MPR kekuasaan mutlak atas presiden dan wakil presiden. B. Untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. C. Agar presiden dan wakil presiden tunduk sepenuhnya pada perintah MPR. D. Untuk memberikan Mahkamah Konstitusi wewenang penuh dalam menentukan nasib presiden. Dan E. Supaya MPR dapat menggantikan presiden dan wakil presiden kapan saja tanpa proses hukum. Nah, untuk soal nomor 3 ini jawaban saya adalah B ya. Untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan yudikatif. Jadi perhatikan pertanyaannya, mengapa mekanisme ini penting? Mekanisme yang mana? Mekanisme terkait dengan wewenang MPR dalam memberhentikan presiden dan wakil presiden jika terbukti melakukan pelanggaran hukum. Ya, maka ini dianggap penting karena hal itu dilakukan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Ya, kenapa jawabannya bukan A? Karena MPR tidak memiliki kekuasaan mutlak. Ingat, MPR tidak memiliki kekuasaan mutlak untuk melakukan pemberhentian terhadap presiden dan wakil presiden. Harus melalui proses hukum. Kenapa bukan C? Karena presiden dan wakil presiden tidak tunduk sepenuhnya pada MPR. Ya, karena kekuasaan mereka juga diatur oleh hukum, ya. Kemudian kenapa bukan D? Karena Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan penuh tetapi berperan dalam memberikan putusan hukum. Jadi Mahkamah Konstitusi itu hanya memberikan putusan hukum, tapi dia tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan presiden atau menentukan nasib presiden. Nah, kenapa bukan E? Karena memang pemberhentian harus melalui proses hukum, bukan atas kehendak MPR secara sepihak. Ya, jadi dipahami betul ini fungsi MPR seperti apa. Ya, kaitannya dengan bagaimana dia bisa mengangkat dan memberhentikan presiden. Intinya ketika MPR memberhentikan presiden, maka itu harus melalui proses hukum. Ketika presiden ingin melantik, ketika MPR ingin melantik presiden atau wakil presiden, maka itu sudah melalui proses hukum juga. Artinya mereka yang dilantik sebagai presiden dan wakil presiden itu merupakan pasangan yang memenangkan pemilihan umum pada tahun yang berjalan. Kira-kira seperti itu ya. Soal-soal seperti ini memang butuh analisis yang tepat, karena kalau kita salah melakukan analisis maka kita akan juga salah dalam memberikan jawaban. Intinya teman-teman kalau masih ada waktu silakan berlatih, memperbanyak referensi soal dari berbagai sumber ya. Dengan demikian maka teman-teman akan memiliki banyak referensi, dan saya yakin teman-teman akan dimudahkan untuk menjawab soal-soal pada saat tes seleksi CPNS tahun 2024 ini.
Oke, kita lanjut soal nomor 4 ya. Perhatikan baik-baik. Nomor 4 ini kita masuk pembahasan terkait dengan pasal 8 ya. Jadi tadi kan ada 3 ya, pasal 2, pasal 3, pasal 8 itu pernyataan teman-teman kita kemarin yang sudah selesai mengikuti ujian. Katanya ada soal yang berhubungan dengan pasal 2, pasal 3, dan pasal 8. Nah, perhatikan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang penggantian presiden dan wakil presiden jika mereka berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya. Jika presiden tidak dapat melanjutkan masa jabatannya, wakil presiden akan menggantikannya hingga masa jabatan berakhir. Dalam hal wakil presiden tidak dapat menjalankan tugasnya, siapakah yang akan menggantikan mereka? Perhatikan opsinya. A. Ketua Mahkamah Konstitusi. B. Ketua DPR. C. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. D. Menteri Luar Negeri. E. Menteri Dalam Negeri. Nah, untuk soal nomor 4 ini saya kira jawabannya jelas, yaitu B ya, Ketua DPR. Nah, Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa jika presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, pengganti mereka adalah penjabat yang ditetapkan oleh MPR, yang dalam hal ini adalah Ketua DPR, sampai dilakukan pemilihan presiden dan wakil presiden yang baru. Nah, kenapa bukan A? Ya, karena memang Mahkamah Konstitusi itu tidak memiliki wewenang untuk menggantikan presiden dan wakil presiden. Kenapa bukan C? Karena memang Menteri Koordinator itu tidak memiliki kewenangan dalam hal suksesi kepemimpinan negara. Begitu juga opsi D dan opsi E. Ya, Menteri Luar Negeri tidak diatur dalam suksesi kepemimpinan, dan Menteri Dalam Negeri juga tidak memiliki kewenangan untuk menggantikan presiden dan wakil presiden. Satu-satunya yang berhak untuk menggantikan presiden dan wakil presiden ketika mereka memiliki ketika mereka berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya adalah DPR. Dalam hal ini ketuanya ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba Prabowo dan Gibran tidak bisa menjalankan tugasnya, berhalangan tetap, maka yang akan menjadi presiden adalah anak dari Megawati. Ya, Puan Maharani, kira-kira seperti itu. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi, karena bahaya kalau banteng yang memimpin negeri ini ya. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Perhatikan lagi, saya akan bacakan untuk teman-teman. Masih tentang pasal 8. Menurut pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, jika presiden dan wakil presiden berhalangan tetap secara bersamaan, ketua DPR akan menjadi penjabat sementara. Setelah itu, MPR harus memilih presiden dan wakil presiden baru dalam waktu tertentu. Apa tujuan dari ketentuan ini? Nah, ini kita analisis lagi ya. Opsinya A, untuk memastikan kontinuitas pemerintahan dalam situasi darurat. B, agar ketua DPR dapat menggantikan presiden secara permanen. C, supaya MPR memiliki kewenangan mutlak dalam penggantian presiden. D, untuk memastikan pemilihan umum segera dilakukan tanpa ada kekosongan jabatan. Dan E, untuk memberikan waktu kepada DPR guna mengubah undang-undang dasar. Nah, ini kira-kira mana yang benar teman-teman? Coba tentukan jawaban kalian sekarang juga. Nah, untuk soal nomor 5 ini jawaban saya adalah A ya, untuk memastikan kontinuitas pemerintahan dalam situasi darurat. Jadi ketika presiden dan wakil presiden memiliki halangan tetap secara bersamaan, maka itu harus situasi darurat. Nah, dalam kondisi darurat seperti ini, maka MPR langsung mengambil keputusan dengan menetapkan ketua DPR sebagai pengganti presiden dan wakil presiden sementara sambil menunggu proses pemilihan presiden dan wakil presiden yang baru, kira-kira seperti itu. Jadi untuk menjaga kontinuitas itu, DPR dalam hal ini ketuanya itu mengambil alih kepemimpinan negara ya melalui persetujuan MPR. Nah, jadi di sini kita bisa lihat kenapa jawabannya bukan B, karena memang ketua DPR itu hanya pejabat sementara, bukan pengganti permanen. Ya, bahaya kalau dia menjadi pengganti permanen. Kenapa bukan C? Karena memang MPR tidak memiliki kewenangan mutlak. Kenapa bukan D? Karena memang pemilihan umum dilakukan jika kondisi memungkinkan. Tapi kalau misalnya MPR harus terlebih dahulu menunjuk pimpinan baru. Dan kenapa bukan E? Karena tidak ada kaitan langsung dengan perubahan undang-undang. Jadi ketika ada kekosongan kepemimpinan, presiden dan wakil presiden misalnya memiliki halangan tetap dalam menjalankan tugas, itu tidak perlu ada perubahan undang-undang dasar ya, tidak ada hubungannya dengan itu. Karena sudah ada apa istilahnya, karena sudah ada aturannya ya. Jadi ada proses sudah ada proses penggantiannya ya, dan itu bisa dilakukan langsung oleh MPR, kira-kira seperti itu. Oke, saya kira 5 contoh soal ya terkait dengan pasal 2, pasal 3, dan pasal 8 ini mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi teman-teman, dan kalau misalnya soal-soal ini betul-betul muncul dalam tes nanti
atau ada di antara teman-teman yang mendapatkan model soal seperti ini, saya berharap teman-teman sudah bisa memberikan jawaban dengan benar. Pada akhirnya jika teman-teman tidak memiliki orang dalam, maka satu-satunya cara untuk meraih kesuksesan atau satu-satunya cara untuk bisa mendapatkan satu kursi di penerimaan CPNS tahun 2024 ini adalah dengan belajar. Tidak ada cara lain teman-teman kalau kita tidak punya orang dalam. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan lewat video yang singkat ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan terima kasih.